Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Az-Zahabi menjelaskan di dalam kitabnya Al-Kabair, dosa besar yang ke-11 itu adalah lari dari medan perang. Beliau mengungkapkan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 15-16 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin duburuhu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Dua ayat ini memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita semuanya, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di mana Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru, apabila kalian berhadapan dengan orang-orang kafir zahfan dalam medan peperangan, fala tuwalluhumul adbar, janganlah kalian melarikan diri. Wa man yuwallihim yawma idzin duburuhu, dan barang siapa pada saat itu melarikan diri, illa, kecuali mutaharrifan liqital, mereka mempunyai strategi dalam berperang, bukan lari tapi hanya memutar atau bagaimana caranya mundur tapi untuk menyerang kembali. Itu yang dinamakan dengan illa mutaharrifan liqital au mutahayyizan ila fi'ah, ataupun mereka menggabungkan diri dengan kelompok yang lain. Ada dua yang dibenarkan pada saat berperang, yaitu berputar dengan sebuah strategi baru, atau dalam istilah kerennya hit and run, serang lari, nanti serang lagi lari. Itulah yang dinamakan dengan gerilya. Itu dibenarkan. Mutahayyizan ila fi'atin, atau bergabung dengan kelompok yang lain, dengan sayap yang lain, faqad ba'a bighadabin minallah. Yang pertama itu adalah dimurkai oleh Allah. Itu yang pertama. Siapapun yang lari dari medan perang maka itu akan dimurkai oleh Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya itu adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Tiga hal konsekuensi seseorang apabila dia lari dari medan perang. Ini merupakan ayat yang diturunkan menurut Ibnu Abbas, menjelaskan bahwasanya ayat ini diturunkan tentang kewajiban untuk berjihad di jalan Allah, ketentuannya sampai dengan hari akhirat. Ketentuannya sampai dengan hari akhirat. Turunnya kapan? Pada saat perang Badar. Dimulai dari perang Badar sampai dengan hari akhirat, jihad itu masih tetap wajib. Namun, ini yang menariknya, namun kita tidak pernah disuruh untuk berangan-angan bertemu dengan musuh. Itu hebatnya Islam. Jangan pernah berangan-angan untuk ketemu sama musuh. Tapi kalau sudah ketemu, jangan lari. Nah, bermagam betul. Nah, kalau sudah ketemu tidak boleh lari. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-17 itu Allah tunjukkan bagaimana konsekuensi pada saat kita benar-benar berjihad di jalan Allah. Pada saat umat Islam itu berjihad di jalan Allah, maka itu semuanya adalah urusan Allah, bukan lagi urusan kita. Ini hebatnya kita. Kenapa? Karena kalau segi, saya sering menceritakan, kalau segi kekuatan itu kita sering sekali kalah. Umat Islam dalam semua peperangan boleh dilihat kekuatannya itu, jumlahnya itu sangat sedikit. Kekuatan artilerinya itu sangat lemah. Misalnya dalam perang Badar, umat Islam hanya punya 3 kuda. Coba bayangkan, dengan jumlah pasukan 314 orang, musuh 1000 lebih, dengan kuda puluhan
ekor dan unta puluhan ekor, ratusan unta. Jadi kalau dari segi kesiapan perangkat perang, alat perang, ya, itu kita jauh kalah semuanya dalam semua peperangan kecuali perang Hunain. Kecuali perang Hunain, umat Islam yang paling banyak. Umat Islam paling banyak pasukannya. Sehingga apa? Mereka menganggap dirinya kecil nih, bisa kita kalahkan nih orang-orang ini. Tapi apa yang terjadi? Pada saat mereka membanggakan dengan jumlah yang sangat besar, tapi mereka hampir saja, nyaris saja kalah. Inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat yang ke-17, di mana Allah berfirman, falam taqtuluhum, bukan kalian yang membunuh musuh kalian, ya. Walakinnallaha qatalahum, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, dan bukan kalian yang memanah, akan tetapi yang memanah itu adalah pasukan Allah. Liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Inilah ujian kepada orang mukmin dengan ujian yang terindah. Bagaimana ujiannya? Dia berperang di jalan Allah dan dia akan mendapatkan surga. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Kita diuji, tapi ujian kita itu adalah balasannya surga. Balasannya itu adalah surga. Nah, saya sering menceritakan dalam beberapa kisah, ya, contoh misalnya pada perang Uhud. Pada perang Uhud itu ada salah seorang orang tua yang umurnya sudah lewat 60 tahun, ya. Dan dia tidak diberikan istilahnya izin oleh anak-anaknya, tapi dia ingin berperang, ya. Dan apa yang terjadi pada saat Abdullah bin Haram, ini adalah ayahnya Jabir bin Abdullah, meninggal dunia di dalam perang Uhud, apa yang dikatakan? Jabir menangis. Wajar seorang anak pada saat kehilangan orang tua menangis. Yang tidak boleh meratapi. Kalau menangis mengeluarkan air mata wajar, karena itu ayah kita, orang yang kita cintai, kehilangan di medan perang, dan hilangnya sangat sadis. Hidungnya dipotong, kupingnya dipotong, giginya dicabut, matanya dicongkel, dimutilasi sama orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka membalas dendam terhadap kejadian perang Badar. Menangis Jabir melihat adanya Abdullah bin Haram. Pada saat itu Rasul mendatangi Jabir, wahai Jabir, aku barusan ketemu sama Allah dan menceritakan tentang perihal ayahmu. Apa yang dikatakan oleh Rasul kepada Jabir? Ayahmu berbicara dengan Allah kifahan, tanpa ada tirai. Coba bayangkan, semua orang yang meninggal jihad di jalan Allah itu akan berbicara dengan Allah langsung, ruhnya akan dinaikkan langsung, akan bertemu sama Allah, tapi kifahan, tapi ada tirai. Berbeda dengan ayahmu, wahai Jabir. Ayahmu berdialog dengan Allah kifahan, tidak ada tirai. Pada saat itu Allah menanyakan kepada ayahmu, apa yang engkau minta wahai Abdullah bin Haram? Pintalah. Maka Abdullah bin Haram pada saat itu meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku nyawa sekali lagi, biar aku bisa berjihad di jalan Allah dan mati di jalan Allah seperti ini. Begitulah indahnya meninggal jihad fisabilillah. Maka pada saat itu Allah mengatakan tidak, dikarenakan setiap orang itu hanya sekali hidupnya. Maka sampaikanlah kepada umat setelahku bagaimana nikmatnya meninggal di jalan Allah ini. Ini bagaimana sebenarnya balaan hasanan. Ini merupakan ujian yang sangat indah kepada umat Islam pada saat mereka berjihad melawan orang-orang kafir. Sehingga apa? Sehingga tidak dibenarkan bagi umat Islam untuk lari dari medan perang. Kenapa? Karena yang berperang itu bukan lagi kita. Itu yang harus kita yakini. Cobalah baca sejarah, bagaimana peperangan di Aceh. Berapa orang tua kita dulu saat berperang dengan Belanda? Apa kekuatannya? Tidak ada.
Jenderal Sudirman pada saat beliau melawan Belanda, apa yang beliau lakukan? Zikir, tahajud, puasa Senin Kamis. Ini yang beliau lakukan pada saat beliau berjuang, sehingga apa? Negara ini bisa merdeka, meraih kemerdekaan. Dikatakan dengan bambu runcing? Enggak. Kemerdekaan ini diraih dikarenakan adalah pemberian dari Allah, bukan dengan karena bambu runcing. Kalau kita mendengarkan cerita ulama-ulama dulu, waktu dia potong batang labu, terus mati Belanda di sana, dia jarak jauh. Kok bisa? Inilah yang dinamakan dengan wama ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Dan itu terjadi, diceritakan oleh orang-orang kafir pada saat mereka berperang Badar. Mereka melihat pasukan putih itu turun di dalam Badar yang sangat banyak jumlahnya dan memanah mereka. Ini kekuatan umat Islam. Kenapa? Karena kita mempunyai Allah, sedangkan mereka tidak. Sehebat apapun mereka, maka mereka tidak akan pernah bisa menang melawan kita. Kenapa hari ini bisa mereka menang? Itu dikarenakan kita meninggalkan Allah dan Rasulnya. Saya ingin ceritakan bagaimana ketaatan orang-orang sahabat tersebut pada saat mereka membuka Mesir, Futuhul Mas, diceritakan di dalam kitabnya. Hampir sekian hari Mesir itu tidak bisa dimasuki, diterobosi. Jadi diintrospeksilah semuanya. Apa penyebabnya kita tidak bisa menaklukkan Mesir? Siapa di antara kita yang melakukan kemaksiatan? Tidak ada. Amal apa yang tidak kita lakukan? Periksa, tahajud ada, semua lengkap. Ya. Ternyata satu, saking sibuknya mereka menaklukkan Mesir, mereka lupa bersiwak. Coba bayangkan bagaimana kedudukan sebuah amal yang dianggap remeh-temeh, yaitu bersiwak, itu menjadi penghambat untuk tidak bisa menaklukkan Mesir. Nah, pada saat mereka sudah tahu, oh ternyata kita terlupa siwak selama ini, maka apa? Mereka bersiwak. Pada saat itu, setelah itu langsung mereka bisa menaklukkan Mesir. Hari ini bagaimana mungkin kita bisa menaklukkan Israel? Salat subuh saja kita segini orangnya. Muhammad Fatih itu mempersiapkan generasi terbaik, pasukan terbaik. Caranya apa? Ya seperti ini. Salat subuhnya seperti salat hari raya. Salat subuhnya seperti salat hari raya. Salat tahajudnya seperti salat Jumat. Salat tahajud pasukannya yang puluhan ribu itu, salat tahajudnya seperti salat Jumat. Sehingga apa? Mustahil bagi orang-orang kafir pada saat itu mereka bisa melihat kapal-kapal perang itu bisa menyeberangi gunung. Bagaimana caranya? Karena mereka sudah terbiasa salat tahajud, maka tidak menjadi masalah lagi. Jadi kapal itu diangkat melalui gunung yang jaraknya kiluan meter, menyeberangi sehingga memasuki ke dalam Teluk Konstantinopel, sehingga bisa menyerang orang-orang kafir. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, berbeda dengan umat Bani Israel pada saat diajak berperang, ya, mereka itu sama sekali tidak setia kepada Nabi Musa, ya. Dan ini diungkapkan di dalam surat Al-Maidah ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Coba bayangkan bagaimana bandelnya Bani Israel tersebut. Qalu ya Musa, mereka berkata wahai Musa, dia panggil nabinya ya Musa, ya. Ini suatu pelecehan, ya. Kaumnya memanggil nabinya ya Musa. Inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kami enggak akan pernah masuk selama masih ada musuh di dalam negeri tersebut. Fadhhab anta, engkau saja yang pergi, wa rabbuka, dan bersama Tuhanmu, faqatila innaha huna qa'idun. Berperanglah kamu bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk santai di sini. Coba bayangkan bagaimana tungangnya, ya, bagaimana bandelnya Bani Israel.
Mereka enggak mau berperang. Pada saat Nabi Musa mengajak perang kaumnya, Musa, engkau aja pergi bersama Tuhanmu, kami duduk di sini. Setelah itu kalau sudah selesai nanti kami baru masuk. Coba bayangkan bagaimana bandelnya Bani Israel. Dalam hadis disebutkan bahwasanya hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang saya ceritakan di awal, ya ayuhan nas la tatamannu liqa'al adu wa sallimullah al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Bahwasanya kita dilarang untuk berangan-angan bertemu dengan musuh, ya. Ini dengan orang kafir, berangan-angan untuk ketemu musuh orang kafir itu kita memang dilarang. Tapi hari ini yang paling parahnya ada orang berangan-angan pada saat dia mempunyai kuasa untuk menghantam saudaranya muslim. Ini yang paling parah. Misalnya saya menjadi imam di sini. Ada rencana saya, ini Ustadz Pulan jangan undang lagi kemari ya. Angan-angan, kalau seandainya nanti jadi saya imam besar di masjid ini, maka Ustaz ini tidak akan saya pernah undang. Ustaz ini tidak akan pernah saya undang. Ini kan angan-angan untuk bertemu, angan-angan untuk mempunyai musuh. Kalau saya punya jabatan nanti, si Pulan itu akan saya habiskan. Padahal ini sudah jelas. Hadis Rasul melarang kita berangan-angan untuk ketemu musuh orang kafir. Dan hari ini kita menganggap saudara seiman kita itu adalah musuh. Ini yang paling bahaya. Seharusnya hadis ini menjadi pelajaran penting kepada kita. Musuh kafir saja kita tidak diberikan angan-angan untuk ketemu. Dan hari ini berapa banyak pada saat ada orang yang diberikan amanah jabatan, dia mempunyai angan-angan. Nanti kalau saya punya kedudukan, maka saya akan hancurkan dia, maka saya akan binasakan dia, akan saya potong habis dia. Ini adalah pelajaran penting pada saat kita mempelajari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya manusia itu, orang-orang kafir itu kita tidak dibolehkan berangan-angan untuk ketemu. Tapi kalau sudah ketemu jangan lari. Kenapa? Annal jannata, karena surga, tahta dhilalis suyuf, karena berada di pedang. Ada sebuah kisah yang sangat menarik pada saat salah seorang sahabat, Abdullah bin Uraik. Beliau itu adalah salah seorang sahabat, mohon maaf, yang mempunyai fisik yang cacat. Fisiknya cacat, pincang. Dia orangnya pincang, kepingin berjihad. Pada saat itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan, kamu itu tidak sehat, ya, tidak boleh berperang. Enggak apa-apa Rasul, saya ingin meninggal di jalan Allah. Nah, pada saat cerita perang Uhud tersebut, orang-orang itu kan sudah pada kocar-kacir. Kenapa? Mereka sudah berebut semua dengan harta rampasan perang, harta ghanimah. Karena apa? Khalid bin Walid berputar balik dari ke belakang, seakan-akan dia melarikan diri. Ditinggalkan semua harta-harta itu. Umat Islam yang berada di atas gunung Uhud itu turun ke bawah. Padahal sudah dibilang sama Rasul, jangan pernah turun apapun kejadiannya. Nah, pada saat mereka meninggalkan perintah Rasul, maka konsekuensinya kekalahan. Nah, mereka turun mengambil harta rampasan perang, dan pada saat itu sahabat tersebut yang pincang tersebut tidak mau. Kalian kenapa lari? Ayo berperang, dia bilang. Kenapa? Karena aku mencium aroma surga di balik Uhud tersebut, dan aku kepingin menginjak surga dengan kaki pincangku ini. Begitulah spirit yang dimiliki oleh para sahabat. Uridu an atihal jannah birijl hadha. Aku ingin menginjak surga dengan kaki pincangku ini, dan aku mencium aroma surga itu ada di balik Uhud. Jangan lari turun ke bawah. Itu yang diteriakkan oleh sahabat tersebut. Dan kemudian beliau syahid di atas gunung Uhud tersebut. Maka kalau seandainya kita ada kesempatan untuk berziarah ke Uhud, naik ke gunung tersebut, rasakan feel-nya,
rasanya apa, bagaimana ihsas dulu para sahabat mereka berada di gunung ini mempertahankan Islam, sehingga kita bisa kembali ke situ dan menjalankan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga beberapa ayat ini dan hadis ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.